Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah. Sebagaimana firman-Nya bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Namun cara memperoleh rezeki kerap mengundang perbedaan pendapat dari banyak orang. Hal ini juga pernah menjadi perdebatan antara ulama besar Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Dikisahkan, ketika dalam satu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan, bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Demikianlah pendapat Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau mengemukakan pendapatnya kepada sang guru, "Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin burung tersebut akan mendapatkan rezeki?" Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Guru dan murid yang merupakan pendiri mazhab itu bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang memanen anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i mendapat imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasanya tersebut. Imam Syafi'i pun merasa senang. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada gurunya bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Dengan bergegas Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik yang sedang duduk, sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya. Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, "Seandainya saya tidak keluar dan tidak membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya." Mendengar itu, Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berkata secara perlahan, "Sehari ini aku memang tidak keluar, dan hanya menghabiskan waktu untuk mengajar. Dan aku sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan hanya tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Imam Syafi'i pun langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid pun kemudian tertawa bersama. Begitulah dua imam mazhab mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat Islam bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Keduanya tidak saling menyalahkan lalu membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati dan saling kasih sayang. Dalam kisah lain diceritakan, suatu hari Ibrahim bin Adham, dan juga ulama sufi yang terkenal zuhud. Pada suatu hari beliau melakukan perjalanan untuk berdagang. Di tengah jalan beliau menemukan seekor burung yang sayapnya patah, yang tidak bisa terbang dan terpuruk di tempatnya. Seketika itu beliau menyuruh rombongannya berhenti seraya berkata, "Demi Allah, aku mau melihat akankah ada burung yang mendatanginya dan membawa makanan atau akankah dia mati." Setelah menunggu lama, tiba-tiba datang seekor burung lalu menempelkan paruhnya ke paruh burung yang patah sayap tersebut, lalu dia memberinya makanan kepada burung tersebut. Ibrahim bin Adham langsung berikrar bahwa ia akan meninggalkan dagangannya dan duduk di rumah dengan terus beribadah kepada Allah. Sebab beliau telah menyaksikan sifat maha dermawannya Allah, dan pemberian rezekinya tanpa diduga-duga. Kemudian kabar itu didengar oleh Imam Ash-Shibli, seorang sufi yang zuhud juga pada masanya. Lalu beliau mendatangi Ibrahim bin Adham dan berkata, "Kenapa kamu meninggalkan daganganmu dan duduk di rumahmu seperti ini?"
Ibrahim bin Adam menceritakan kisah yang dialaminya tentang perihal burung tersebut. Lalu Asyibli menjawab dengan ucapan, "Hai Ibrahim, kenapa engkau malah memilih menjadi burung yang lemah itu, bukan memilih menjadi burung yang membawakannya makan?" Mungkin yang dimaksud oleh Imam Asyibli adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang mukmin yang kuat mampu lebih baik, dan lebih Allah suka daripada seorang mukmin yang lemah. Terkait mengenai rezeki ini, ulama besar Mesir Syekh Mutawali Asy'arawi pernah berkata yang artinya, tubuh harus tetap berusaha tanpa menyerah, tapi hati selalu tawakal pasrah kepada Allah. Semoga bermanfaat dari kisah-kisah tersebut.